Suatu perintah yang harus dilakukan para murid untuk memberitakan firman. Perutusan itu tidak pandang bulu. Kita semua diutus, dan hal itu diperbaharui dalam perayaan Ekaristi, di mana setiap perayaan Ekaristi di bagian akhir, kita semua mendapat berkat dan tugas perutusan dari Tuhan untuk mewartakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perutusan ini melanjutkan pesan Yesus dalam Injil Markus bab 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tugas dan panggilan kita sebagai umat Allah adalah mewartakan kabar baik. Kita mewartakan iman kita dalam perkataan dan perbuatan baik, seturut dengan kehendak Bapa di surga. Pewartaan ini tulus, bukan untuk memperoleh imbalan atau pamrih apapun. Ada 4 prinsip yang dapat diterapkan dalam tugas perutusan kita sesuai perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama, mulailah dari yang terdekat. Dari Injil Matius bab 10 ayat 5-7, sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk memberitakan kerajaan surga kepada orang-orang terdekat kita dahulu. Kita awali misi keselamatan dari lingkup keluarga kita, teman dekat kita, dan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, pulihkan hubungan. Di sekitar kita banyak orang yang mungkin terlihat sehat secara fisik, tetapi sebenarnya hati atau batinnya sakit. Mereka mengalami kepahitan, dendam, ketakutan, atau curiga dengan sesama maupun Tuhan. Menjadi tugas kita sebagai murid Yesus untuk menyembuhkan orang-orang tersebut. Kita pulihkan hubungan mereka, dan kita ajak mereka untuk dekat kepada Tuhan. Ketiga, jangan khawatir, percayakan semua kepada Kristus. Dalam Injil Matius bab 10 ayat 9-11 jelas tertulis cara Yesus mendidik murid-muridnya agar selalu bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Berimanlah dan Tuhan pasti sediakan. Apakah kita khawatir dan berencana baru akan melayani Tuhan kalau sudah mapan? Mungkin kita berpikir, saya masih terlalu muda untuk ikut Tuhan. Banyak impian yang belum saya capai. Prinsip keempat, jangan marah atau frustasi, kerjakan bagian kita. Dari Injil Matius bab 10 ayat 12-15, kita melihat bahwa penolakan adalah hal yang wajar, bahkan sangat mungkin terjadi. Rasanya memang tidak enak dan dapat membuat kita merasa tidak dihargai, tidak dianggap, bahkan tidak dikasihi. Respon yang umum terjadi adalah kita akan marah, menghakimi, menghujat, bahkan mengutuk orang yang menolak kita. Kita tidak perlu cemas, bahkan baper atau bawa perasaan istilah zaman sekarang. Jangan sampai penolakan itu membekas dalam diri kita. Kerjakan saja bagian kita, yaitu mengasihi dan memberitakan kerajaan Tuhan. Selanjutnya biarlah Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Marilah kita belajar dari ke-12 murid Yesus yang dapat menjadi pengikut Kristus yang bersemangat memberitakan kabar keselamatan. Kita mulai dari orang-orang terdekat dengan kita. Kita bantu pulihkan hubungan mereka dengan sesama dan Tuhan. Fokus dengan bagian kita dan serahkan semuanya kepada Allah. Semoga dengan kekuatan Kristus, kita dapat melaksanakan tugas perutusan kita dengan penuh sukacita, meski harus berhadapan dengan berbagai kesulitan.